Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Terus sekalian kita lanjutkan kuliah spasial kita. Pagi ini kita akan membahas tentang prasarana dan sarana utilitas umum ya. Nah, jadi kalau kita tahu rata-rata ruang ya, ada struktur ya. Nah, struktur itu ada kota besar, kota kecil ya. Nah, itu kan pasti ada prasarana yang memberikan jaringan pelayanannya ya, jaringan jalan, drainase. Nah, ini kita coba membahas termasuk nanti di kawasan-kawasan pemukiman. Jadi kawasan pemukiman ini perlu secara khusus ya. Seperti kita ketahui di tata ruang itu ada pola ruang ya. Nah, jadi di dalam pola ruang itu ada kawasan untuk pertanian ya. Nah, di situ prasarananya ya prasarana pertanian, ada irigasi ya, jalan usaha tani ya, jalan produksi kan gitu ya. Kalau di perkotaan itu dia biasanya ada kawasan komersial ya, ada kawasan pemukiman. Nah, di pemukiman itu nanti tidak hanya rumah ya, sekolah ya, sekolah, rumah sakit itu ada di kawasan pemukiman, termasuk kantor-kantor pemerintahan ya. Baik, sebagai pemanasan sambil nunggu yang lain, saya coba putarkan sebuah video pendek ya. Yang terkait dengan prasarana dan sarana umum. Bentar. Apakah videonya bisa dilihat? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Belum. Mbak. Gimana caranya ya? Share video. Kita stop share dulu kali ya. Kita ulang. Ini kali ya. Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya, jadi ini video dari Kementerian PUPR yang mengurus prasarana sarana umum itu adalah Cipta Karya. Seperti Anda ketahui ya, ada 3 dirjen prasarana yang ada di PU. Cipta Karya ini prasarana pemukiman ya. Kalau jalan itu Bina Marga ya. Kalau air itu sumber daya air. Nah, kalau di air itu banyak dibahas di irigasi drainase ya. Saya kira di sana sudah lebih detail ya. Kalau jalan mungkin di transportasi ya. Nah, di pemukiman ini bagiannya spasial karena pemukiman ini ngurusi orang banyak, ngurusi tempat tinggal ya, ngurusi macam-macam. Kita mulai dengarkan ya. Terdengar suaranya? Hai, saya Bekasi.
Kementerian PUPR. Kali ini saya akan Terdengar ya Terdengar, Pak. suaranya? Terdengar, Pak. Oke, lanjut. menjelaskan apa yang dimaksud dengan PSU. PSU singkatan dari prasarana, sarana, dan utilitas umum. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan berikut ini. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sekurang-kurangnya harus mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya adalah sarana. Sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sekurang-kurangnya harus mencakup sarana pemerintahan, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau. Yang terakhir yaitu utilitas umum. Utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Sekurang-kurangnya harus mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas. PSU tersebut dapat dipadukan, namun keterpaduannya harus diselenggarakan sesuai dengan hierarkinya. Hierarki pertama yaitu rumah. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Hierarki yang kedua yaitu perumahan. Perumahan adalah kumpulan rumah, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan PSU. Hierarki yang ketiga yaitu pemukiman. Pemukiman adalah kumpulan dari perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain. Hierarki yang keempat yaitu lingkungan hunian. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman. Hierarki yang terakhir yaitu kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan itu yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya, mari lihat diagram keterpaduan PSU berikut ini. Itulah sedikit penjelasan mengenai PSU dan keterpaduannya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Baik, sekalian saya kira mulai ada gambaran ya bahwa di perkotaan ataupun di pedesaan itu akan ada PSU dan PSU tadi mencakup berbagai prasarana dan sarana serta utilitas ya. Nah, saya kira di PL Anda sekalian bisa memilih ya di dinas di tempat saudara sekalian tinggal itu nanti
memilih karena di sana ada 3, kalau di kabupaten kota atau di kota provinsi itu bukan dirjen namanya, tapi bidang ya. Bisa bidang prasarana, bidang cipta karya, atau bidang jalan ya, bina marga, atau bidang sumber daya air atau pengairan ya. Jadi kalau itu lengkap ya, maka lingkungan hunian kita di sebuah kawasan pemukiman tadi akan nyaman ya, karena tersedia semua ya. Permasalahannya adalah bagaimana standar ya. Ada jalan tapi jalannya sesuai dengan standar enggak, kan itu ya. Ada persampahan, persampahannya memadai tidak, kan itu. Nah, maka kalau persyaratan-persyaratan itu semua itu tidak memadai, maka hunian itu tidak nyaman ya. Sebenarnya tidak layak. Nah, Anda nanti kalau jadi pengembang ya salah satu poin dari satu perusahaan itu kan apa yang dijual ya. Nah, tentu keunggulan yang dijual itu bisa Anda sampaikan. Saudara sekalian, kalau Anda dengar tentang pengembang ya, itu biasanya yang diomongin cuma rumahnya ya kan. Rumahnya ini 1 lantai, 2 lantai gitu. Nah, itu memang sebuah perusahaan yang tidak paham ya bagaimana sebuah pengembang yang harus dijual ya. Value-nya itu tidak hanya sekedar rumah, tapi kenyamanan tadi, fasilitasnya tadi apa? Ya, itu dijelaskan, itu sesuai dengan RT RW tidak gitu ya. Itu juga harus dijelaskan. Nah, saya kira di sinilah poinnya ya. Jadi Anda sebagai insinyur sipil nanti, Anda akan jadi insinyur sipil atau jadi sarjana teknik sipil? Insinyur, Pak. Insinyur, Pak. Kalau insinyur nanti harus sekolah program profesi insinyur ya. Atau paling tidak ikut PI supaya bisa jadi insinyur. Kalau hanya ST itu, kalau hanya sarjana itu ST bukan insinyur. Benar nggak? Nah, itu penting ya difahami karena kembali lagi kalau insinyur itu sudah tahu tentang standar ya, tahu tentang aturan gitu. Kalau ST ya belum tahu gitu ya. Nah, maka di program profesi atau di persatuan insinyur itu nanti digembleng di sana di asosiasi profesi. Ya sama dengan dokter, kalau hanya sarjana kedokteran nggak tahu. Tapi kalau sudah koas tahu rumah sakit itu begini kan itu ya. Hubungan kerjanya seperti itu dan lain sebagainya. Baik, saudara sekalian kita lanjut kuliah kita ya. Saya akan share materi hari ini terkait PSU. Tidak terlalu banyak, tetapi saya kira sedikit menjelaskan tentang video tadi ya. Sebentar, di mana ya? Ini kah? Ya. Jadi materi ini kenapa kita ambilkan dari kementerian? Itu karena standar ya, dan itulah bisnis kita gitu ya. Bisnis dalam arti kalau Anda nanti lulus kerja ya urusannya saya bangun di mana, aturannya bagaimana gitu ya. Itulah jurus-jurus profesional ya. Nah, kalau hanya sarjana teknik barangkali ya mungkin tidak perlu tahu ya tentang aturan main ya. Rule of the game ya, rule of the game-nya itu seperti apa. Baik. Jadi tadi kita sudah jelaskan ya prasarana, sarana dan utilitas. Nah, ini semua lapangan kerja kita.
mulai bangun gedung ya, rumah, jalan ya, kemudian ini drainase ya, nanti fasilitas-fasilitas water treatment ya, air limbah ya, dan lain sebagainya itu yang sekarang Anda pelajari, betul? Nah, di dalam PSU itu bisnis akan terus berkembang karena pertumbuhan penduduk yang membutuhkan rumah, betul nggak? Makanya pemerintah selalu menghitung ya kebutuhan rumahnya seperti apa. Tapi kan rumah tidak bisa hanya rumah ya, nggak ada sekolahnya kan nggak bisa. Ya. Nah, jadi tadi PSU tadi akan membawa kita pemahaman bahwa hierarki dari mulai rumah, kemudian perumahan, kemudian hunian ya, kemudian kawasan pemukiman. Nah, itu harus dilengkapi dengan fasilitas kawasan pemukiman yang berupa prasarana, sarana, utilitas. Tetapi juga rumah nggak akan laku kalau di situ nggak ada lapangan kerjaan ya. Contohnya, kau bikin rumah di hutan, ada yang beli? Nggak ada ya. Nah, itu dia. Jadi itu bisnis kita juga. Bagaimana kita membangun sebuah fasilitas kegiatan ekonomi ya. Tadi ada prasarana perdagangan tadi ya. Saya sering menyebut kawasan komersial. Sudah hotel ya, ada Belanova ya, ada mall. Sekarang hotel sama mall jadi satu kan gitu ya. Di mana tuh di Jakarta Barat tuh ada tuh ya. Di banyak tempat sudah banyak. Jadi ada hotel, ada apartemen, ada mall. Nah, di mallnya ada kantor perusahaan, ada rumah sakit. Itu kerjaan siapa? Kerjaan Anda sekalian ya. Dan tentu tadi ada fasilitas publik, harus ada jaringan listrik ya, jaringan energinya, komunikasinya. Nah, jadi pertumbuhan kawasan ini tidak lepas dari alamiah manusia yang tumbuh ya. Dari 2 menjadi 4, punya anak 2 kan. Nah, untuk itu maka banyak pemerintah di negara yang padat penduduk punya policy, yaitu keluarga berencana ya. Nah, keluarga berencana itu dari 2 berputra 2, jadi nanti dari 2 berputra 2 seakan-akan tidak tumbuh ya. Tapi kan namanya manusia nggak mungkin 2. Pak Yanur ini putranya 2, sekarang sudah menikah semua. Sudah pergi mandiri, tinggal berdua memang. Kelihatan sepi gitu. Nah, iri sama adik Bapak ya, adik Pak Yanuar, yang putranya 4, wah kenapa dulu saya hanya 2 gitu ya. Tapi saya kira masing-masing punya takdirnya sendiri ya, punya jalannya sendiri kan. Pak Yanuar kan masih bisa punya anak lah, itu soal lain ya, soal lain. Itu yang membuat pertumbuhan penduduknya itu tambah banyak itu. Baik, kita kembali ke laptop. Ada satu hal yang perlu disadari ya, saudara sekalian. Dalam kegiatan penyediaan prasarana ini, di dalam konteks pertumbuhan penduduk dan membangun kawasan pemukiman, mungkin saya besarkan kali ya. Nah, memang pemerintah itu program PSU ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Kenapa begitu? Kalau Anda punya penghasilan tinggi, Anda bisa beli di taman di Alam Sutera ya, atau di pengembangan kawasan-kawasan Sentul ya. Di sana PSU-nya lengkap,
ya toh? Sehingga nyaman. Dalam hal ini pemerintah melihat, oh di Sentul nggak usah saya bantu, ya kan gitu. Karena sudah terbangun oleh masyarakat sendiri melalui fasilitas yang mereka bisa beli ya. Nah, tentu dia mempunyai penghasilan yang tidak rendah kan itu ya. Nah problemnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut MBR ya. Nah MBR ini nggak tahu nih, ini masyarakat Betawi Rempuk ini sama juga ya. Kalau orang Jakarta. Kenapa begitu? Saya sebagai wali kota misalnya atau sebagai bupati, kalau masyarakat berpenghasilan rendah itu kita tidak bantu, maka perumahan mereka menjadi kurang, ya, ketersediaannya, kelengkapannya, prasarana dan sarananya. Sehingga karena kurang air bersih, mudah timbul penyakit, kan gitu ya. Karena fasilitasnya umum berkurang, sarana tadi kan ada prasarana kebakaran ya, mudah kebakar ya kan. Karena drainasenya tidak cukup, sampahnya tidak bagus, akhirnya menjadi banjir ya, mengganggu. Akhirnya kembali ke pemerintah daerahnya penyebab banjir kan gitu ya. Untuk itu, agar seluruh wilayah kabupaten kota yang saya pimpin kalau saya jadi bupati atau wali kota, dan ini adalah polisi pemerintah pusat ya. Jadi Kementerian PUPR juga sama. Maka kita punya program PSU pemerintah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan. Saudara sekalian, dengan program ini sebenarnya terjadi pembangunan prasarana di seluruh wilayah Indonesia. Nah itulah maka sebenarnya kalau orang sipil ini kerjaan banyak, asal pinter-pinter ya. Jadi kalau Anda bingung, suatu saat ya lulus, Anda datang ke PU. Ya. Nah, programnya apa? Nah program-program itu dikerjakan oleh kontraktor siapa? Kan gitu ya. Nah, berarti kan Anda bisa tahu, oh berarti saya, ternyata tetangga saya ini punya perusahaan, kan nggak tahu misalnya ya. Oh ternyata si Om ini temennya punya perusahaan, dia punya saham, kan gitu. Ah, si Om. Apalagi Omnya sendiri kan ya, yang nggak pernah cerita-cerita kan. Nah ini, jadi semua itu di wilayah Indonesia sebenarnya ada ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjut ya. Jadi ini adalah satu fenomena alamiah sebenarnya. Dan di Indonesia ini, karena program PSU itu relatif baru, maka sebelumnya banyak kawasan pemukiman maupun pemukiman yang PSU-nya tidak lengkap. Makanya terjadilah yang namanya macet, ya, terjadi sampah masalah dan lain sebagainya itu ya. Nah itu karena memang pemerintah ini terlambat. Tapi nggak pernah sadar ya. Nah untuk itu jangan diulang. Anda-anda sekalian nanti ke depan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, memberikan satu karya ya, membangun PSU, baik itu yang merupakan program pemerintah maupun program perusahaan untuk masyarakat penghasilan yang lebih tinggi. Ya, jadi ini sekedar ilustrasi ya, ilustrasi ya. Ini kementerian ya, dan ini tadi yang saya katakan kalau Anda ingin cari kerja ya, jadi datang aja ke dinasnya, dia membangun apa di kawasan khususnya, berapa unit kan itu ya. Nah, satu paket PSU itu lengkap itu, ada jalan, ada drainase, ya. Nah, pasti Anda juga akan ketemu berdasarkan Renstra yang baru ya, 2019 sampai 24 ya. 2020 sampai 2024. Sama posisinya seperti ini.
Jadi orang PU ini, orang sipil ini sebenarnya kalau mau kerja pasti ada lah, pasti ada ya. Baik. Nah ini komponen ya, komponen utama PSU tadi kan dijelaskan ya. Di satu rumah perumahan pemukiman di kawasan perkotaan atau desaan, maka ada jalan, drainase, limbah, sampah, air minum, penahan umum ya. Dan ini rumah. Kalau rumah tapak, jaringannya seperti ini ya. Dia tentu setiap rumah mempunyai akses ke jaringan listrik misalnya ya, penerangan jalan umum juga. Nah, tetapi ada juga yang rumah susun ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui saya kira. Kalau rumah susun, gimana sih? Saya kok agak bingung. Slide-nya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Masih. Kok di saya kok sekarang sudah jadi multi layer gitu, Pak. Tapi ini yang kelihatan layout banyak, Pak. Ada. Oh, ini ya, balik ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, tadi ada rumah yang tapak ya, artinya tidak susun. Nah, di dalam rumah susun ini ada tambahan fasilitas ya. Gimana sih? Yaitu tempat parkir lift ya. Kalau tadi di sini tidak ada tempat parkir ya, karena masing-masing tapak bisa mempunyai fasilitas parkir. Nah, kalau rumah susun, walaupun sepeda perlu tempat parkir ya, nggak mungkin sepeda masuk ke lantai lift, masuk ke kamar apartemen kan nggak mungkin ya. Nah, ini saya kira perbedaannya. Yang lain sih sama ya, sama. Hanya kalau di rumah susun itu ada tambahan satu yang melekat ya, yaitu kebakaran ya, pemadam kebakaran ya. Nah, kalau di tapak kan ada di satu region ya, region pemadam kebakaran. Biasanya ada apa itu namanya, unit-unit pemadam kebakaran diparkir di satu tempat atau di jaringan perpipaan di PDAM itu ada fasilitas air ya untuk pemadam kebakaran. Inilah fasilitas PSU ya yang utama. Nah, ini kan pekerjaan kau semua nih, drainase ya kan, bikin trotoarnya, bikin jalannya. Saudara sekalian, di gambar ini menarik ini ya. Sering desain jalan ke selokan itu tidak ada cekungan kecil ini. Nah, cekungan kecil ini sebenarnya perlu ya, karena ban yang lewat itu selalu ada tanah ya, yang melekat. Dan akhirnya tanah itu ada di permukaan jalan ini. Nah, sebenarnya pada waktu hujan tanah itu akan masuk ke sini. Nah, untuk mengurangi itu maka dia ada selokan gini. Ini sebenarnya untuk sedimen trap ya. Jadi berbagai tanah, kotoran di jalan asumsinya tanah ya. Kalau ada tisu, ada plastik ya itu kelakuan dari pengendara jalan ya. Dari pemakai jalan yang membuang sampah di jalan ya. Kalau tanah tidak bisa lepas karena mobil kita
kadang-kadang lewat di jalan yang tidak beraspal ya. Dan tidak beraspal itu tidak selalu jelek ya. Karena di situ infiltrasinya, resapannya lebih tinggi daripada beraspal. Baik. Sehingga perlu desain sedimen trap di sini. Nah, sehingga petugas kebersihan kita ini juga harus tahu ya, ini gunanya untuk menampung tanah-tanah yang dibawa oleh ban kendaraan kita, mau ban sepeda, mobil, maupun sepeda motor, itu kalau hujan ada di sini. Dan jangan langsung dibuang ke selokan ini. Nah, ini yang terjadi, ininya nggak ada, jadi otomatis ke selokan. Makanya selokan itu sering menjadi kecil daya tampungnya karena ada sedimentasi. Petugas kebersihan juga nggak paham, kalaupun ada ini langsung dimasukkan ke selokan. Kan di sini ada barangkali juga ada itu tadi, harusnya kan nggak ada sampah ya, tapi kalau ada pohon mungkin ada sampah disapu, tanahnya ikut kan. Nah, hal-hal yang demikian perlu kita pikirkan ya di dalam pengelolaan prasarana, karena yang terjadi adalah akan mengurangi fungsi dari prasarana yang kita bangun, termasuk siapa-siapa yang suka merusak ya prasarana umum ya. Baik, jadi ini adalah bagaimana rumah susun dan rumah tapak memerlukan prasarana yang berbeda, terutama tempat parkir dan pemadam kebakaran di rumah susun. Di apartemen gitu ya, di hotel, ya itu termasuk kategori rumah susun. Terus kalian kita lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah skema program pemerintah tadi ya. Jadi di sini ada harus sesuai dengan RT RW ya. Nah, minimal lah RT RW. Kemudian ada yang namanya rencana pengembangan perumahan ya. Rencana pengembangan perumahan pemukiman P4 ya. Jadi apa? Pengembangan perumahan pemukiman daerah deh. Ini diganti dengan kawasan pemukiman ya. Jadi P-nya yang 4 tadi suka lupa kalau ini rencana pengembangan pemukiman kawasan pemukimannya ada di sini ya. Nah, di dalam aturan ini maka kawasan itu sekitar 6 hektar lah, 5-6 hektar ya. Kira-kira 300 unit. 300 unit rumah itu ya 1 KK ya, 1 KK. Sehingga bisa diberikan program pemerintah. Nah, apa yang dilakukan? Jika ini lokasi terpilih, maka pemerintah daerah itu menyusun suatu petunjuk ya, petunjuk pelaksanaan bantuan tadi ya. Dan bantuan ini tentu stimulan ya, karena kalau semua RW di seluruh Indonesia dibantu, maka nggak punya duit juga kan gitu. Nah, ini hanya percontohan aja untuk menunjukkan bahwa perlu kelengkapan PSU dan bagaimana memanfaatnya secara baik sehingga tidak salah fungsi. Terus sekalian, nah sebelum juklak terjadi ini tentu diadakan sebuah identifikasi duitnya pemerintah. Tadi kan sudah ada rencana ya. Nah, jadi di kementerian ada rencana sampai 2014, maka kalau sampai 2013 berapa unit? Nah, ini dibagi seluruh Indonesia. Nah, pinter-pinternya
Pak Bupati ya, Pak Wali Kota kan gitu. Saya dapat berapa unit. Nah, itu ada kriterianya ya. Jadi ada kriterianya gimana. Oh, di situ kumuh. Nah, kalau kumuh menjadi prioritas itu ya. Prioritas. Terus kalian, kalau sudah itu maka akan dibiayai lah ya. Setelah dipilih, nah kemudian diberikan keuangan. Nah, setelah dana turun di kabupaten kota, Anda masuk nih. Jadi ada desainnya, ya, konsultan desain ya. Nah, ini orang sipil nih, orang sipil ya. Kemudian kontraktornya masuk. Ya. Nah, kontraktor sebagai pelaksanaan pembangunan fisiknya, ya kan. Nah, kemudian disupervisi. Nah, ini pengawas ya, pengawas pekerjaan. Jadi saya kira kalau Anda nanti kerja di atau PL di dinas ya, Anda cari kalau pas sana, Pak, tahun ini ngelaksain program PSU di mana, Pak? Nah, oh, di sana, Dik, di Pemukaan Kumuh. Nah, tapi tidak hanya PSU ya. Pak, tahun ini melaksanakan program jalan di mana, Pak? Oh, di sana, Mas. Nah, bisa. Jadi program-program ini banyak ini karena di geometrik maka kita nggak hanya membahas satu prasarana ya. Kalau transportasi satu, pengairan ya satu, kan itu ya. Kalau lingkungan ya mungkin ya satu dua ya, apa itu limbah ya sama sampah ya. Nah kalau kita di kawasan ya semua kita bahas ya. Baik, jelas ya. Jadi ini sekaligus pembekalan PL nih yang di PU ya. Tapi ini contoh untuk program di bidang cipta karya, di pengairan, di Bina Marga juga ada. Nah tadi kita bicara kriteria ya, nah, supaya Anda juga paham ya. Harus sesuai dengan RT RW tadi ya. Nah, terus tanah di kawasan itu memang tanah yang sah ya. Dengan tanah negara ya. Kalau tanah negara dibangun rumah ya salah juga kalau diberikan bantuan PSU ya. Nah, kemudian diutamakan berdekatan dengan kerja. Nah, ini penting karena bagaimanapun sebuah negara itu harus tumbuh ekonominya ya kan. Dan harus sehat ya. Ada pendidikannya, ada kegiatan industrinya. Jadi ini kurang satu nih. Ini dekat dengan puskesmas boleh juga ya. Tapi saya kira kalau sudah sehat semua, yang diperlukan tiga ini. Ada kegiatan ekonomi, pabrik, ada industri, ada kawasan perdagangan kan ekonomi juga ya. Nah ini pusat kegiatan. Dan karena pemerintah ini adalah stimulan, maka yang dibangun biasanya tiga pokok ya, jalan, drainase, sama sanitasi ya. Nah, asumsinya listrik mah sudah lah ya, air minum sudah, karena listrik dan air minum ini memang sebagai satu utilitas itu agak unik, di mana dikelola oleh sebuah perusahaan BUMN ya kan. Jadi urusannya itu menjadi programnya urusan BUMN. Nah, kemudian, nah sebagai pengusul ya, nah, yang mengusulkan ini Pemda ini di dinas PU ya, dia harus bikin rencana tapak ya. Jadi kalau misalnya ada Pemda, kemudian ada lokasi yang kira-kira perlu bantuan PSU, dia harus bikin ini. Nah, ini bikinnya ke siapa ya? Konsultan. Nah, ini ketemu juga sama kita juga lagi kan. Setelah itu baru diusulkan ke pemerintah pusat kan. Kalau belum ada setban ya harus dibikin dulu. Ya. Nah, jadi usulan ini bisa langsung dikerjakan oleh dinas PU atau masyarakat juga boleh mengusulkan ya.
Asal kriteria tadi dipenuhi ya. Nah, kemudian saya ngecek jam nih. Oke, masih banyak. Kemudian lahan yang sudah dibangun, maka nanti dana pemerintah dibangun, diberikan ke pemerintah kabupaten. Nah, saudara sekalian, ada beberapa skema PSU ya. Ada PSU yang didanai oleh pemerintah kabupaten kota itu sendiri. Boleh, kalau punya duit banyak ya. Kalau kabupaten kota miskin didanai oleh provinsi, boleh. Tapi nanti kalaupun provinsi, maka setelah selesai ada sudah terima ya. Supaya nanti ada perawatan ya. Ada maintenance. Kalau provinsi nggak punya duit, nah pemerintah pusat ya. Jadi semuanya itu ada. Kemudian saya kira ini adalah satu usulan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk para pengembang perumahan. Jadi kalau pengembang perumahan sebagian ya fasilitas PSU bisa menggunakan bantuan ya. Tetapi pengembang harus punya ketentuan fasilitas likuiditas pembayaran perumahan. Jadi artinya dia bangun perumahannya itu tidak memanfaatkan bank BTN misalnya. Dia sudah keluar biaya sendiri. Itu ada ketentuannya. Nah, datanya saya kira perlu data pendukung, terus lokasi itu 6 hektar tadi atau 300 rumah tadi. Nah, ini kriterianya. Nah, kemudian kalau itu pengembang yang mengusulkan kerjasama dengan pengembang lain dalam satu wilayah yang memiliki lokasi 2 hektar. Jadi misalnya klaster-klaster kecil gitu, itu harus tergabung dalam satu unit ya. Sampai 300 unit ya, boleh itu. Nah, tentu itu menjadi satu kawasan. Nah, kenapa seperti ini? Agar ada kesinambungan ya. Anda tahu kan kalau bangun jalan kan harus nyambung kan. Nanti jalan yang satu ke sana, yang satu ke sini kan jadi nggak karu-karuan, ya kan? Drainase kan juga begitu kan. Nah, sehingga perlu satu integrasi. Nah, kalau pengembang itu ingin dapat bantuan, maka dia harus terjual 50%. Nah, ini saya kira kalau Anda nanti pengembang sebenarnya dibantu oleh pemerintah, tapi ini tadi rumahnya harus MBR. Apa itu MBR? Bukan ember ya. Apa MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah. Ember harus ember. Kesanggupan untuk melakukan pembangunan dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau misalnya tadi rumah di pengembangnya itu belum selesai, harus selesai. Kalau pengen PSU ya. Dan kemudian dia bersedia diaudit ya. Karena ini dananya dana pemerintah, dana bantuan. Nah, persyaratan kelengkapan dokumen penghasilan. Nah, ini saya kira prosedurnya itu ada surat usulan, pernyataan sanggupan, dokumen tadi ya. Kemudian legalitas dari proyek perumahannya dan dokumen teknisnya ya. Jadi strukturnya, kemudian spek tek rumahnya, safety tanknya dan lain sebagainya. Dan kemudian, nah ini tadi pada MBR ya, harga jualnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini tadi sudah ya. Terus kalian, jadi ketentuan tadi kita ikuti ada banyak nih. Kalau perusahaannya harus legal ya, saya kira ini standar ya. Harus ada laporan pajak dan lain sebagainya.
Nah, ini bisa menjadi contoh kalau Anda ingin jadi pengembang ya. Ada dokumen legalitas usaha pengembang itu ada 9 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian ada juga lahannya ya. Jadi yang 3 itu legalitas dari PT-nya atau CV-nya. Kemudian yang berikutnya lahannya. Lahannya jangan lahan yang milik tanah negara ya, atau tanah yang bermasalah ya, yang jadi sengketa, nggak boleh. Nah, itu ditunjukkan dengan HGB-nya, ada IMB-nya, dan kemudian sudah dipajaki. Ya. Terus kalian, saya kira ini penting juga Anda pelajari, karena Anda kan nanti ada yang praktek lapang ya, supaya sudah ada bayangan ya. Jangan blow-on amat kan itu ya. Masa anak silbo blow-on Pak, enggak, ini hanya cuk aja, cuk. Pinter-pinter kok anak sil ya. Terus kalian kemudian di dalam konteks tadi ada PT-nya, CV-nya, ada lahannya, dan kemudian sekarang teknis rumahnya ya. Jadi gimana, tapaknya gimana, bagaimana kondisi yang akan dibantu ya. Biasanya itu jalan sama saluran. Dan kemudian ada detail desainnya tadi ya, yang tadi bisa dibangun. Kalau itu perumahan rakyat biasa diusulkan oleh pemerintah daerah, ya, diizinnya oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya ini untuk rumah-rumah kumuh ya. Tapi ada juga program khusus rumah kumuh. Ini program khusus PSU ya, bisa diintegrasikan. Karena RAP-nya juga bisa dihitung. Ini semuanya Anda bisa kerjakan. Nah, ini sedikit proses ya. Bagaimana proyek PSU ini dilakukan. Saya kira kau pelajari saja, ini kecil sekali. Jadi mulai dari kementerian ada program tadi ya. Dan kemudian ada rencana strategis ya. Nah, setelah itu dipilih tadi ya prosesnya, ditetapkan. Nah, ini adalah pemerintah kota nih. Dia punya APBD tidak kan itu ya. Nah, kalau tidak maka diajukanlah pengajuan rencana ini kan. Nah, kemudian disetujui, kemudian ada pembangunan dengan aduh, sebentar. Habis.
Maaf, lupa chargernya nggak dipasang. Habis. Baik, saya start ulang ya. Baik, Pak. Tadi sampai sini ya. Baik, Pak. Tuh. Apa sudah Sudah, kelihatan? Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi kita ada usulan ya, baik itu oleh pemerintah kota atau pengembang. Nah, di sini ada pengembang ya di kolom terakhir ini. Nah, ini Indonesia ini kawasan kumuh masih banyak. Ini Anda tuh kalau insinyur perempuan ada di konsultan aja ya. Yang laki kontraktor atau pengembangnya gitu ya. Ya, saran saya gitu ya. Nah, jadi sini ini banyak sekali lah. Nah, tapi memang syaratnya pemerintah harus punya duit ya. Nah, saya pernah diskusi dengan Bappenas yang berkaitan dengan pengembangan prasarana wilayah ya. Jadi sebenarnya banyak bantuan luar negeri juga nih yang bisa kita minta ya. Dan negara donor itu seneng itu kalau kita pingin utang gitu. Nah, masalahnya kita belum siap kelihatannya. Jadi pemerintah daerah kabupaten kota misalnya ya, itu untuk mengidentifikasi ya kawasan-kawasan yang PSU-nya belum lengkap itu kekurangan orang, kedodoran. Makanya sebenarnya ada satu dalam diskusi saya itu ada satu pihak ya, pihak ketiga ya. Artinya ini pihak keempat jadinya. Ini kan ada pemerintah itu termasuk kabupaten, kota, provinsi. Terus ada pengembang, ada pihak keempat ini, ya, yang mensuplai informasi ya, yang diperlukan untuk jadi satu dokumen supaya bisa diusulkan menjadi PSU ya, bantuan PSU. Nah, itu sebenarnya dimungkinkan, cuman kemudian ada COVID ya, ada COVID, nah itu terus nggak ada terusannya itu. Nah, pihak keempat itu siapa? Nah, itu adalah grup ya, grup tertentu yang bisa seperti konsultan sebenarnya. Kalau ini pengembang ya, nah konsultan ini bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuat dokumen tadi. Nah, dokumen itu sebenarnya itu zaman sekarang ini mudah dicari ya. Yaitu dengan apa? Dengan Google Map Pro. Nah, Anda lihat Google Map Pro wilayah-wilayah yang kumuh. Nah, nanti di situ bisa diidentifikasi penduduknya berapa ya. Kemudian apa namanya? Jalannya seperti apa ya. Nah, itu bisa menjadi dokumen. Nah, itu bisa dijual itu dokumen itu ke pemerintah kota. Nah, memang kita harus pinter-pinter ini. Namanya warung, toko, jualan ya. Itu harus pinter-pinter jadi marketing. Jadi salesnya ya. Tapi sales di bidang konstruksi ya, di bidang prasarana. Baik, saya kira nanti dipelajari saja. Karena ini sudah selesai ya, ini tadi dokumennya. Mudah-mudahan bisa memberikan satu pengetahuan ya, bagaimana prasarana umum ini harus kita lengkapi ya. Jadi setelah kita punya tata ruang, punya kawasan strategis,
Ya. Satu lagi produk-produk yang bisa kita kerjakan, ya membantu teman-teman kita ember tadi, ember masyarakat berpenghasilan rendah untuk kita lengkapi ya, lengkapi. Nah, terkadang dana desa ya itu juga bisa dijadikan sumber dana untuk membuat usulan. Nah ini pinter-pinter Anda saja. Jadi pihak keempat tadi, kalau di kawasan pedesaan kan dia punya dana desa dan perumahannya di sekitar kantor desanya kumuh misalnya ya. Kita usulkan bisa. Itu beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan pembangunan prasarana di suatu wilayah ya. Jadi wilayah ini kita ingin semuanya nyaman ya. Nggak enak juga kita hidup di tempat nyaman, di tetangga RW kita kumuh kan nggak enak juga kan. Nah, jadi semua nyaman, maju bareng. Ini apa nih? Nah ini ada tambahannya PSU yang dilaksanakan oleh pengembang tadi ya. Jadi ada aturannya juga. Gitu. Nah ini sudah dijelaskan bahwa pengembang tadi ada syarat-syaratnya ya, syarat usahanya, syarat lokasinya, dan syarat speknya ya, teknisnya. Saya kira ini hanya tambahan dasar undang-undangnya saja. Nah, ini ada beberapa klausul ya, jika tidak ada penyedia maka menggunakan sub penyedia jasa mempunyai keunggulan khusus mengenai tahapan khusus. Nah ini yang tadi yang saya katakan pihak keempat tadi ya. Ya Anda, ini kalau dokter ya, itu Anda kayak praktek gitu, buka praktek ya. Penyedia jasa ya kan, keahlian khusus tahapan konstruksi PSU ya gitu ya. Kalau lawyer juga di papan itu. Jadi inilah yang kaitannya dengan insinyur profesional tadi ya. Nah, kalau insinyur itu punya izin praktek kayak dokter, tapi kalau sarjana kedokteran nggak boleh praktek, gitu ya. Tapi boleh kerja, masa nggak boleh kerja? Boleh, tapi kerja di bawah pengawasan yang profesional, yang punya izin praktek. Itu hubungannya ya. Ini apa ini? Ini tahapannya. Nah, jadi saya kira ini bagaimana pekerjaan konstruksi ya, penunjukan langsung ya, bukan untuk penanganan darurat ya. Jadi penunjukan langsung itu boleh ya. Jadi tapi ada kriteria-kriterianya. Saya kira ini ada 10 ya. Nah inilah yang sering dijadikan lahan KKN ya. Jadi KKN antara konsultan, kontraktor dengan pemerintah, dengan dinas. Dengan IPB juga ada loh. Karena ini ada aturannya. Sebenarnya tidak masalah asal produknya itu kualitasnya bagus ya. Nah, tapi biasanya ada KKN uangnya itu dipakai sebagian untuk komisi ya, untuk fee. Nah ini yang nggak boleh. Itu namanya mau praktek ya, mau praktek. Saudara sekalian, nah ini tadi sudah yang ini ya, izin usaha segala macam sudah ya, tadi sudah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kelengkapan prasarana umum ya dalam sebuah wilayah baik itu di kota desa, terutama yang terkait dengan pemukiman ya, karena kalau industri, kawasan industri, kemarin kita bicara kawasan strategis, itu pengembang sudah memikirkan dengan baik. Tapi pemukiman kalau enggak diberikan satu program bisa jadi kumuh semua ini. Nah, buktinya apa? Coba perumahan BTN yang dibiarkan begitu saja maka terjadilah kumuh. Biasanya aspek drainase sama aspek sampah ya.
sanitasi, ya. Limbah juga. Baik, seperti biasa saya akan share ya di chat. Sambil kalau ada pertanyaan silakan. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Ya, Pak. Jadi terkait dalam subpenyedia jasa sebagai pihak keempat, Pak. Yuk. Dalam hal ini kan harus ada tenaga ahli, Pak. Nah, apakah tenaga ahli itu selain insinyur itu dapat berupa tenaga ahli dengan keterangan surat keterangan ahli, Pak? Terutama untuk ini, Pak, tenaga ahli muda, Pak, untuk bidang sipil, Pak. Apakah itu diperbolehkan, Pak, atau cuma hanya insinyur saja, Pak? Terima kasih, Pak. Ini hubungan antara SKA dan izin praktek ya. Anda yang sudah Anda pahami kan SKA ya. Anda ikut kan ya? Ikut. Nah, SKA itu setelah Anda dilatih, kemudian diuji, kemudian diberi sertifikat ya. Betul? Betul, Pak. Itulah SKA ya. Bahwa Anda sudah ahli. Tapi ahlinya ini sudah pernah dibuktikan belum? Belum kan? Nah, jadi bedanya kalau insinyur itu, sertifikat insinyur profesional itu, dia sudah membuktikan keahliannya itu dengan mengerjakan beberapa pekerjaan. Artinya apa? Anda boleh, tapi Anda tidak punya kewenangan penuh. Tapi Anda di bawah perusahaan, boleh Anda kerja di perusahaan, boleh. Jadi pihak keempat ini harus punya sertifikat insinyur profesional ya, punya STRI namanya, surat tanda registrasi. Dari situ kalau di kedokteran namanya izin praktek ya. Kalau Anda sudah punya izin praktek, tapi kalau Anda insinyur itu Anda harus punya SKA. Nah, SKA ini sebagai bukti bahwa Anda ahli. Nah, salah satu SKA yang dipersyaratkan itu Anda sudah lulus sarjana teknik, itu juga SKA sebenarnya. Seperti hanya dokter. Dokter itu nggak ada lagi SKA lagi, ya kan? Lulus sarjana kedokteran itu sudah sebuah SKA, surat keterangan ahli bahwa itu sudah lulus sebagai tenaga ahli. Tetapi tidak bisa praktek karena belum membuktikan, ya. Makanya harus koas dulu, koas di rumah sakit. Nah, di situ dibimbing ya oleh dokter senior ya, di poli umum, di poli anak, di beberapa poli. Oh, ini SKA-nya bisa diberi izin praktek. Nah, sama insinyur profesional itu maksudnya gitu. Jadi yang pihak keempat tadi harus insinyur profesional. Nah, kalau enggak ya Anda kerja di satu perusahaan, boleh. Nanti perusahaan itu yang akan memberikan legalitas ya. Karena perusahaan itu punya izin. Kalau pribadi ya harus IP. Kira-kira gitu, ya? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siapa lagi yang ingin tanya? Anda sekalian, saya ingin katakan ya, bahwa insinyur profesional atau izin praktek itu bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada. Jadi dokter ya, dari sarjana kedokteran itu juga suatu hal yang sebuah keniscayaan ya, memang harus gitu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka suatu jaminan. Ada dua hal yang penting dijamin. Yang pertama, bahwa Anda itu berpengalaman, sudah membuktikan bahwa keahlian saya itu sudah ada loh hasilnya, kan gitu ya. Jadi sudah proven, sudah pengalaman. Yang kedua, itu adalah satu jaminan bahwa Anda punya etika. Nah, etika. Karena pada saat kau dilantik menjadi insinyur,
itu ada sumpah insinyur, kayak sumpah dokter gitu. Nah, di situ kalau jadi sarjana teknik disumpah enggak? Enggak ya? Nah, gitu. Tapi kalau Anda jadi insinyur nanti disumpah. Itu ya. Nah, itu untuk juga memberikan jaminan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat ya di dalam pembangunan kegiatan insinyur ini betul-betul dipegang oleh orang-orang yang telah disumpah. Ya. Kalau disumpah masih nekat, nah itu soal lain itu ya. Kemudian dikerjakan oleh orang yang pernah, ya, yang pernah membuktikan keahliannya gitu. Nah, membuktikan keahliannya itu kan tidak harus banyak ya, itu sudah ada syaratnya ya, sudah ada takarannya. Baik, ini saya sudah share ya paparan videonya perlu. Videonya boleh deh, Pak Yanuar itu baik hati ya. Baik hati kan ada pahalanya insya Allah ya, amin. Tapi kok susah ya? Oh bisa. Tapi ini agak berat nih. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas saya kira kita cukupkan sekian saja. Jadi tolong dipelajari ya paparannya, kuliahnya. Kalau saya gambar tadi ya, rumah tapak, terus disebutkan prasarannya bisa ya. Rumah susun juga bisa ya. Nah, kalau tentang aturan tentang pengembang sih nggak perlu keluar ujian lah, itu bonus dari Pak Yanuar itu untuk dipelajari. Sebagai bekal praktek lapang nanti kan Anda mau praktek. Sudah dapat tempat praktek? Sudah, Pak. Sudah. Di mana kamu, Yan? Saya di proyek tol dekat rumah, Pak. Oh, proyek tol dekat rumah ya. Ada ya proyek tol dekat rumah? Yang setahu saya tuh proyek tol Jor 4, proyek tol Bor 4. Kok ini ada namanya dekat rumah? Ini ada emang? Iya, Pak. Maksud saya proyek tol di Jalan Cakung, Kelapa Gading, Pak. Section A. Nah, jadi sebagai profesional calon ya, sebutkan proyeknya. Oke, nggak masalah. Semua sudah ya, mudah-mudahan. Ini Devita ini sudah dapat? Ini ngelihat apa nih wajahnya? Di Pusfatja 8, Pak. Di pusat 8. Di pusat apa? Iya. Loviandra Pusat sudah dapat? penginderaan jauh, Pak, yang di Ya, Jakarta, 8. di Pekayon. Oh. Okay. Iya, Pak. Lutfi dapat? Sudah, Pak. Di mana? Di kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak. Okay. Bukan di kereta dekat rumah ya? Bukan, Pak. Sorry ya, Mel. Kena perang terus ya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri ya. Baik, Pak. Sudah di-download kan? Sudah, Pak. Oke. Kalau belum nanti nanya ke temannya ya. Baik, Terima Pak. kasih.